أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزني الله وإياكم أعزني الله من النار wa iyyakum minan nar. A'adzanallahu minan nari wa iyyakum. Apa artinya tulis? A'azzani Allah, semoga Allah memuliakanmu. Kalau a'adzani, kalau berlindung apa? Rasulullah setiap melewati ayat azab dia selalu berlindung. Kalau melewati ayat yang menghibur masuk surga, ayat hiburan itu selalu meminta jannah. Itu sunnah itu. Biar tidak ngawur. Supaya apa? Tidak ngawur. Antum kadang-kadang kan tidak fokus ya. Apa tujuannya tadi? Tidak ngawur, tidak hilang fokus. Kalau fokusnya nggak ada kan nggak enak. Berarti lalai, hati lalai. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin. Ghafil min abdin ghafil. Apa arti abdin ghafil? Hamba yang lalai. Ghafilun, ghaflatin, ya, dari hamba, dari hati hamba yang lalai. Allah enggak menerima doa. Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Surat apa itu? Surat Al-Maidah ayat 30 nak salah ya. Ayat berapa nih? Coba tengok lihat. Ayat berapa tuh? Innama yaqbalullahu minal muttaqin. Iya. Coba Allah bercerita tentang dua putra anak Adam, dua putra Adam. Siapa itu? Watslu coba. Irama. Hah? Pakai irama? Mana dia? Ayat piro? Iya. Innama yang iya, oke. Naam. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Watslu ya. Apa arti watslu alaihim? Tala apa artinya tala? Watslu apa artinya watslu? Artinya lihat. Watslu tilawatil Quran, dari asal kata tilawatil Quran itu dari tala. Apa tala? Watslu bacakanlah, itu ya. Watslu alaihim. Untuk apa ini kisah ini? Allah suruh membacakan kisah-kisah. Al-Quran itu berisi apa? Sepertiganya isinya kisah-kisah. Untuk apa gunanya kisah? Antum tahu gunanya kisah-kisah ini untuk apa? Apa pelajaran yang ada pada kisah ini? Untuk meneguhkan hati seorang hamba. Biar dia tidak berkecil hati ketika Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Hah? Oke. Jazakallahu khair ya. Apa gunanya kisah-kisah ini diceritakan Allah Taala supaya meneguhkan hati Nabi Muhammad, supaya menghibur hati Muhammad yang sedih. Apa ayatnya di dalam surah apa itu? Kadzalika
manusabbitu bihi fuadak, itu surah apa tadi? Kadzalika, demikianlah kami ceritakan. Ada ayatnya itu. Astagfirullah. Demikianlah kisah ini kami ceritakan kepadamu agar hatimu menjadi teguh, hatimu menjadi mantap. Ya, kisah-kisah ini supaya membuat hati Nabi menjadi tegar, tidak gampang putus asa. Baru kena jiper aja dah, kena gertak aja sudah jiper misalnya kan. Baru di kelebat-kelebatkan aja pedang kayak ini, awas ya, ku bantai kalau macam-macam kau dengan Tuhan-Tuhan kami, awas kamu. Padahal Nabi Ibrahim dibakar, ya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dibantai, dibunuh semua. Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Nuh juga diejek-ejek, ya. Nabi macam-macam lah nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa juga diteror. Hah? Diteror oleh bapak angkatnya lah, Fir'aun, yang mengaku Tuhan yang zalim tuh. Apa lagi? Banyak gitu. Nabi Isa juga begitu, dikejar-kejar Yahudi, diancam bunuh juga. Tidak ada yang selamat. Nabi-nabi itu selalu mendapatkan perlawanan, permusuhan. Yang memusuhinya itu lebih banyak daripada yang membackup, ya. Yang meneror lebih banyak daripada yang menolong. Begitu. Kadzalika nusabbitu bihi fuadak. Aduh Ami, nantilah jumpa nanti. Demikianlah demikianlah kami ceritakan kepadamu dari kisah-kisah min anba'ir rusuliyat, kisah-kisah para nabi, manusabbitu bihi fuadak, apa yang membuat kamu menjadi teguh hatimu dari kisah-kisah ini, dari cerita-ceritanya. Jadi begitu. Jadi ini disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menceritakan kisah tentang dua orang putra Nabi Adam, ya, putra anak daripada Nabi Adam yang sudah mau menikah, ya. Bagaimana cara nikahnya? Tahu tuh? Tidak ada keluarga waktu itu kecuali Nabi Adam aja. Gimana caranya? Unik ya kisah nikahnya, ya. Nikah sekeluarga. Mana ada orang waktu itu? Nabi Adam cuma berdua, lahir anak kembar. Gimana caranya? Anak kembarannya tidak boleh nikah, sesama kembar tidak boleh, tapi harus menikah dengan saudara kembar lain, ya. Misalnya Qabil sama siapa? Sama Iklimah kembaran. Kalau Habil dengan Labuda kembarannya. Jadi Qabil itu mau menikah sama Iklimah, satu perut dia, satu kembaran. Mestinya dia harus menikahi kembaran Habil. Kenapa itu? Kok kembaran Habil tidak mau dia? Kok kembaran dia yang dia maui? Karena kembarannya cantik, katanya. Umi pun nggak tahu, tapi tidak soheh, nggak tahu ya. Pokoknya gitulah. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Tapi dalam kisah ini nggak ada diceritakan seperti itu. Cuman apa tadi? Dua putra Nabi Adam ini diperintah untuk berkorban, ya. Kalau si Qabil itu tentang apa usahanya? Usahanya bertani. Kalau siapa? Kalau si Habil usahanya beternak, ya, disuruh kurban untuk memutuskan nikahnya dengan siapa, ya.
Idz qarraba qurbanan, ketika dia berdua berkurban, maka salah satu fatuqubila min ahadihima, yang diterima itu salah satu dari yang dua berkorban tadi, salah satu yaitu Habil. Berkorban berdua, tapi yang diambil kurbannya satu saja dari satu orang, yaitu Habil. Dan tidak diterima korban dari yang satu lagi. Siapa itu? Qabil. Apa sebabnya? Coba teh. Karena si Qabil memberikan kurbannya yang dipilih yang jelek. Kalau dia usahanya pertanian, hasil usahanya itu apa? Buah-buahan yang dia korbankan itu, yang dia persembahkan sebagai korban, yang jelek-jelek, yang hampir-hampir busuk ya, yang tidak berguna lagi, pokoknya yang tidak bermutu lah. Kalau diistilahkan dalam ayat itu, kamu mengambilnya dengan keadaan matamu terpicang, memejamkan mata karena nggak sedap dipandang mata. Berarti ada dalam ayat itu kan, janganlah kamu berinfak sesuatu yang keadaan infakmu itu kamu sendiri tidak sedap memandangnya, ya kan? Yang jelek-jelek kan nggak sedap dipandang mata, ya kan? Matamu dalam keadaan terpejam melihat mengasihkan. Artinya kamu sendiri nggak suka dengan apa yang kamu infak sedekahkan itu. Jadi pilih sesuatu yang bagus, itu baru akhlak Islam. Apa ayat bunyinya tuh? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Mereka memberi makan dengan makanan yang dia hobi. Apa ya hobi itu? Dari kata-kata hubbi. Wa yut'imuna at'ama ala hubbih. Dia memberi makan makanan itu dalam keadaan yang dia suka, bukan yang sisa. Beda ya? Suka dengan sisa beda ya? Apa bedanya? Kalau yang dia suka itu berarti yang bermutu lah, yang bagus-bagus. Apa yang dia makan itu yang dikasihkan makan sama orang. Jangan yang sisa-sisa. Tidak masuk dia ke dalam ayat surah apa itu? Lantanalul itu. Surat Al-Insan itu. Surah Al-Insan, yang satu lagi Al-Imran. Wa yut'imuna at'am, mereka memberi makan dengan makanan ala hubbih, dalam keadaan yang dia suka, bukan dalam keadaan yang enggak dia suka. Ini daripada busuk, daripada enggak kemakan, daripada busuk dalam kulkas, udah kasihkan. Itu bukan abror itu. Abror tahu? Apa di dalam surah itu kan sebelumnya? Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira innal abrara yashrabun. Kalau ayat sebelumnya itu tentang orang kafir, setelah itu aglalan wa sa'ira innal abrara itu sampai innama apa ditutup tadi? Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura, sampai atasnya itu menceritakan tentang abrar. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainai yashrabu biha ibadullahi yufajjiruna tafjira wa yatub. Apa tadi? Banyak ayatnya, 10 ayat itu menceritakan tentang abrar. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainai yashrabu biha ibadullahi yufajjiru tafjira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan. Sifat abrar itu kenapa dia dapat minuman yang enak
innal abrara yashrabuna min ka'sin itu karena apa dia? Karena sebelumnya di dunia dia wa yut'imuna ta'am. Dia selalu ngasih makan. Makan itu ajaran agama. Siapa yang tidak mau ngasih makan itu pendusta agama. Di mana ayatnya? Dalam surah Al-Haqqah juga ada ya. Kenapa di akhirat itu dia diberi makan apa? Dalam surah Al-Haqqah, apa menjadi? Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahul yawma hahuna hamim. Sudah sampai Al-Haqqah kemarin. Wala ta'amun illa min ghislin. Itu ancaman bagi orang yang tidak mengasih makan. Sudahlah dia tidak mengasih makan, tidak pula menganjurkan orang mengasih makan. Itu nanti di akhirat falaysa lahul yawma hahuna hamim. Maka tidak ada temannya nanti di akhirat kecuali hamim. Wala ta'amun illa min ghislin. Tidak dapat dia makan kecuali ghislin. Apa ghislin? Ghislin itu cairan tubuh penduduk neraka yang dibakar. Bagaimana jadinya? Tubuh daging-dagingnya meleleh, tinggal tengkorak. Nanti dibaguskan lagi tubuhnya, dibakar lagi, meleleh lagi. Hasil lelehan bakaran itu kayak bakar ikan kan ada meleleh, kambing juga kan meleleh kan? Itu ghislin. Ghislin itu kalau dibuang ke dunia satu ember, kata Nabi, dunia ini menjadi hangus semua, saking panasnya. Itu yang jadi makanan dalam surah Al-Haqqah bagi orang-orang yang tidak mau ngasih makan, tidak mau menganjurkan orang memberi makan. Hadza yahuddu itu menganjurkan, itu hatta yahuddu. Ara'aita allazi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu. Coba kamu tengok surah apa bunyinya nih? Hadda yahuddu itu apa artinya? Siapa pendusta agama? Tahu antum? Ara'aital ladzi apa artinya? Tahukah kamu siapa pendusta? Dia beragama tapi dusta, apa artinya? Pernah dengar enggak orang mendustakan agama itu maksudnya apa? Agama mengajarkan A, dia mengamalkan Z. Hampir sama enggak? Sama enggak? Iya. Agama tidak begitu mengajarkan, tapi yang diamalkannya itu agama harus santun kepada apa? Coba tengok lihat apa arti hadda yahuddu. Anak-anak. Dalam surat Al-Ma'un, kok di sini kok enggak ada ya? Ara'aita allazi yukazzibu biddin? Tahukah kamu siapa pendusta? Beragama tapi dusta. Ada yang gitu, beragama tapi dusta itu gimana? Tidak menjalankan ajaran agama secara baik, itu namanya dusta. Agama menyuruh jangan hardik anak yatim, tapi dia hardik anak yatim. Beri makan orang miskin, tapi dia tidak mau. Menganjurkan, memotivasi orang aja tidak mau juga dia. Tidak, dia pun mengasih makan mungkin karena dia miskin. Kayak Ami ini kan miskin kan. Ada orang kelaparan di samping rumah atau dimanapun lah, tolonglah bantu dia tuh, dia udah 3 hari tidak makan. Ada orang itu kan, tolong bantu dia. Dia tahu itu tidak makan udah 3 hari dan dia pun nggak ada duit. Kalau ada duit tentu dikasih juga, dikasih beras lah dia, kasih duit, kasih belikan nasi bungkus. Ini dia tahu udah makan 3 hari tidak makan, tidak juga dia mau. Kemudian tidak pula menghasung orang untuk memberi makan. Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan. Nah, ini wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjur kayak umimu itu hadda yahuddu itu. Ya kan?
Hadda yahuddu itu menganjurkan orang gimana supaya orang minum, bersedekah. Itu contoh hadda yahuddu itu. Ada hari Jumat kita tidak ada duit untuk bersedekah. Di tetangga kita atau famili kita ada yang berkelebihan duitnya. Udah kita minta duit, ayo. Mungkin anak pesantren itu mungkin ada yang ada jajannya, ada yang nggak ada jajannya. Kalau yang ada jajannya banyak dikasih orang tua enak dia. Kalau yang enggak, kalau yang cuman makan aja dikasih, jajan sedikit, jajan nggak ada, misalnya makan aja, uang makan aja dikasih. Nggak jajan orang, jajan dia enggak. Supaya ada pemerataan, ya kita anjurkanlah, kita motivasi, kita minta saudara kita yang kelebihan dia misalnya berlebih dari kebutuhannya, ya kita minta. Itu namanya yahuddu ala ta'amil. Itu termasuk orang yang kedua itu, pendusta agama. Pertama penghardik yatim, yang kedua tidak mau menganjurkan orang makan untuk miskin. Makan si miskin tidak dipikirkannya dan tidak pula dimotivasi orang lain. Sudah dia tidak ngasih, motivasi pun tidak ada. Itu termasuk pendusta kedua ya. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, tahukah kamu siapa pendusta beragama tapi dusta? Beragama tapi dusta. Lain yang diajarkan agama, lain yang diamalkan itu dusta, pendusta agama. Salah satunya itu tadi penghardik yatim, tidak mau menganjurkan orang miskin, ya kan, makan bagi orang miskin. Fawailul musallin, celaka besar, neraka wail bagi orang-orang yang sholat tapi celaka. Apalah? Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, ya kan? Orang yang sholat, apa yang tidak sholat celakanya? Orang yang sholat celaka di sini. Fawailun, maka neraka wail lil musallin bagi orang sholat. Sholat yang bagaimana nih? Alladzina hum yura'un, ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Apa artinya? Orang yang lalai dari sholatnya. Lalai bukan meninggalkan sholat, lalai. Di sini bukan orang nggak sholat ini. Orang yang lalai dari segi waktu, lalai dari segi bacaan, nggak ngerti apa yang dia baca. Hatinya lalai, mungkin nggak tahu arti dia. Hanya sekedar baca-baca, nggak berusaha untuk mengetahui apa artinya. Lalai namanya. Lalai dari segi makna, apa yang terkandung dalam bacaan. Jadi tidak boleh lalai. Kalau lalai neraka wel. Mau masuk neraka wel? Apa neraka wel? Di mana dia? Dalam jahanam. Dalam jahanam itu ada sebuah lembah untuk orang yang ini tadi. Ada wailul likulli humazatil lumazah, pencela, penjelek-jelekkan, pemfitnah orang, ya. Ada orang lil mutaffifin. Mutaffifin apa? Orang yang wailul lil mutaffifin, kan ada dulu ya. Wailul lil mutaffifin. Apa mutaffifin itu? Di ayat selanjutnya ada dijelaskan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Apa itu? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Orang yang apabila meminta ditakarkan untuk dia, tolong kamu timbangkan untuk saya 1 kilo ya, rambutan ya, atau apa sajalah yang 1 kilo. Dia minta sempurnakan, ayo. Kalau bisa lebih lagi, 11 on lagi, jangan 10 on aja. Minta disempurnakan timbangannya. Kalau untuk dirinya yang menguntungkan dia. Giliran wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau untuk orang lain
Ini kan timbangan untuk orang nih menjual misalnya. Kalau dia minta beli dia kan membeli sesuatu barang, dia harus disempurnakan. Kalau giliran menjual kurang-kurangin. Nah, 1 kilo kurangi 1 on, 9 on lah atau 8 lah. Ini curang. Ini wailun juga nih, sama dengan pendusta agama, sama dengan penggibah namimah orang, pencela harga diri orang. Itu wailul lil mutaffifin. Nanti ditempatkan di sebuah lembah di dalam neraka jahanam tuh. Ya. Hati-hati antum. Fawailul lil musallin, juga wailun bagi yang sholat. Neraka wail bagi yang sholat. Siapa itu? Orang nggak sholat? Enggak, orang yang lalai. Lalai dari segi waktu bisa, ya kan? Menunda-nunda sampai habis di ujung-ujung waktu kali. Nah, kemudian lalai dalam kekhusyuannya dari mengingat Allah. Ya, tahu tuh ya. Setelah itu pendusta agama yang keempat apa? Yad'ul yatim, la yahuddu ala ta'amil miskin, allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura. Apa yura? Orang yang selalu memamerkan ibadahnya, pamer-pamer, ya, yura, memperlihatkan aktivitas ibadah, ya, hubungannya dengan Allah, sedekahnya dipamerin. Ini juga termasuk orang dapat neraka wail. Alladzina hum yura'un. Yang terakhir yang kelima apa? Wa yamna. Apa arti yamna? Tahu tuh yamna? Makanya dibaca artinya lah. Nanti termasuk lalai juga dalam sholat. Lalai dari segi makna juga lalai, ya. Harus baca. Ini kan bukan bahasa Minang, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Batak, bukan Tapsel ini punya, bukan apa lagi, bahasa Mandarin. Bahasa Minang pun tidak, apalagi Mandarin tidak tahu juga lah. Bahasa Arab. Karena kita belum pandai bahasa Arab, maka ada terjemahannya, dibaca terjemahannya biar ngerti. Apa arti yamna'un? Yamna'ul ma'un wa yamna'unal ma'un. Yamna, orang yang mencegah dirinya dari hal-hal yang berguna. Tidak mau dia membantu. Misalnya ada charger ini kan, orang nggak ada charger, pinjamlah charger. Nggak bisa. Padahal tidak dibutuhkan pun. Dia cegah dirinya dari hal-hal yang berguna. Apalagi misalnya cangkul, pisau, apalagi gerobak misalnya, ya. Apalagi kuas. Kalau ada tetanggamu meminta bantuan peralatan rumah tangga, misalnya entah jenjang, ya kan, tangga misalnya kan, apalagi cangkul, tali, temali misalnya. Tidak boleh yamna'ul ma'un, yamna'unal ma'un, tidak boleh menghalangi, tidak boleh dihalang-halangi, tidak boleh. Atau tetangga meletakkan sandar, menyandar ke dinding, ya kan, tidak boleh juga, dilarang. Biarkan tetanggamu untuk entah apalah yang dia bikin, ya kan, memanjat, disandarkan tangga ke apa biar dia bisa manjat sebentar. Tidak bisa dilarang, ada hadisnya, ya kan. Jadi orang-orang yang menghalangi dirinya, tidak ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada saudaranya muslim, termasuk pendusta agama yang terpilih. Yang kelima. Apa yang pertama tadi? Pendusta agama siapa? Ada 5 pendusta agama tadi apa? Ya do'ul yatim. Itu nak busuk nih ya. Menghardik si yatim, orang yang lemah, miskin, nggak ada bapaknya, dihardik-hardik, tentang ada bapak. Itu sangat murka sekali Allah. Dan Nabi
berjanji kepada orang kafilul yatim. Tahu antum apa hadisnya? Tahu gak boleh? Ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah, ya. Saya bersama pengkafil, pengurus yatim, orang yang menghandle kebutuhan yatim, wakafilul yatim, kahataini, apa ada cara hazaini, hatain, seperti dua telunjuk ini dan ini. Begini di sorga nanti orang yang penghampu. Tahu tentang penghampu? Penghampu itu artinya orang yang menghandle yang mengurus kebutuhan si yatim diurusi. Begitulah. Demikian. Hardik yatim. Kemudian tidak peduli dengan kelaparan orang miskin, tidak mau ngasih makan, tidak mau menganjurkan memberi makan. Sekedar menganjurkan pun tidak mau. Haddo yahuddu aja tidak mau. Kemudian fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang ria dalam amalnya, orang yang mencegah diri dari hal-hal yang berguna. Tidak boleh. Misalnya ada piring di rumah, sebenarnya bisa kita kondisikan kotor, kumuh, apalagi ada yang tidak beres. Sebenarnya mampu dia mengerjakan, tapi dia dicegahnya dirinya untuk berbuat baik. Nah, itu termasuk pendusta agama. Agama tidak mau mengajarkan kayak gitulah. Agama itu memberikan manfaat aina ma kunta, ya, menjadikan kita berguna di mana saja kita berada. Begitu ya. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Apa itu? Oke ya. Barakallahu fikum. Sudah setengah jam lebih. Kita cukupkan sampai sini ya. Apa tadi? Terakhir tadi apa? Lupa tadi kesimpulannya apa? Nggak tahu juga begini nih. Masalah apa tadi ya? Apa tadi masalahnya? Iya, itu yang terakhir. Yang sebelumnya apa? Wa ma'atakumur rasul pernah juga tadi nak. Jadi lupa jadinya. Dengan barang yang berguna. Ya, itu aja lah. Pendusta agama, jangan sampai kita menjadi orang yang mendustakan agama. Apa arti mendustakan agama? Orang yang bertentangan, berlawanan dengan apa yang diajarkan agama, yang dikerjakan yang sebaliknya. Yang sebaliknya itu berlawanan. Kontras ya? Kontra apa kontras? Kontra. Oke. Tak boleh kita menyelisihi apa yang diajarkan agama, nanti jadi pendusta agama kita. Oke ya? Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kok lama juga orang azan ya? Padahal sudah 40 menit ya kan? Oh mungkin apa dia mungkin? Takziah dia mungkin tak? Biasa takziah. Oke ya?